Let us take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. People must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Barcelona kembali tampil menawan, dan kali ini giliran tim Getafe yang mereka hancurkan di Johan Cruyff Arena. Kandang sementara Barcelona saat Camp Nou masih dalam tahap finishing renovasi. Nah, di laga terbarunya ini ada cerita-cerita menarik yang gak boleh kita lewatkan. Seperti ambisi Ferran Torres untuk jadi striker nomor 1 Barcelona, Pedri yang memainkan sepak bola tanpa kenal pressing lawan, hingga Marcus Rashford yang melanjutkan tren performa impresif, termasuk etos kerjanya dalam bertahan. Meski begitu, terdapat juga cerita negatif soal tangisan Fermin Lopez usai laga. Dan inilah cerita di balik skuad tim Katalan yang terus menunjukkan konsistensi permainan yang kian baik dari waktu ke waktu. Pasukan tim Katalan terus melanjutkan tren positifnya, meskipun tanpa sosok Lamine Yamal yang diistirahatkan karena cedera di pangkal pahanya usai FIFA Matchday bersama timnas Spanyol. Jadi, meski tanpa bintang utamanya, pasukan Hansi Flick ini tetap menunjukkan bahwa tim ini bukanlah tim yang tergantung pada satu orang, di mana ketidakhadiran dari Lamine Yamal berhasil ditutup oleh pemain lainnya. Terbukti dalam 3 laga terakhir saat Lamine menepi, Barca tetap menang. Mereka menang 6-0 kontra Valencia, kemudian menang dengan indah di laga perdana Liga Champions musim ini, menghadapi Newcastle United di St. James Park. Dan terbaru di laga kontra Getafe, Barcelona juga kembali sukses meraih kemenangan dengan meyakinkan, saat brace dari Ferran Torres dan gol Dani Olmo memberikan 3 poin sempurna untuk tim Blaugrana tersebut. Tapi tunggu, meski tampak sederhana, kemenangan ini lebih dari sekedar 3 poin. Di balik kemenangan besar ini, ada cerita-cerita menarik yang jadi sorotan. Mulai dari ambisi Ferran Torres untuk merebut posisi striker utama, magis Pedri yang membuat pressing lawan seperti tidak ada artinya, hingga Marcus Rashford yang kembali menjawab kritik dengan kerja keras dan kontribusi nyata. Ya, malam tadi, Ferran memang menggila. Bermain bersama dengan Lewy sejak awal laga, Torres tampil klinis, agresif, dan penuh percaya diri. Hasilnya, memanfaatkan pergerakan di ruang kosong, 2 gol berhasil Torres cetak di gawang Getafe. Ini bukan sekedar angka di papan skor, itu adalah pernyataan tegas bahwa dirinya siap bersaing untuk menjadi pilihan utama di lini depan tim Blaugrana. Saya ingin menjadi penyerang utama Barca. Setiap pertandingan, saya berkembang dan menjadi lebih dewasa, ujar Ferran Torres usai laga. Ya, Ferran Torres memang terus berkembang. Setelah sempat hampir dijual, musim lalu ia tampil luar biasa dengan 19 gol dan 7 assist. Dan di musim ini, 3 gol dan 1 assist telah ia buat dalam 6 laga bersama tim Katalan. Ingat, ia baru 25 tahun dan mentalitasnya nampak mengantarnya untuk semakin dewasa. Sementara itu, jika Ferran Torres mencuri perhatian dengan golnya, maka Pedri kembali menunjukkan apa itu Pedriisme. Saat malam tadi tanpa gol dan assist pun, Pedri sukses keluar jadi man of the match. Pedri tak tersentuh. Di lini tengah, ia menguasai segalanya. Saat para pemain Getafe mencoba menekan, menutup ruang, bahkan melakukan pressing ketat, semua seakan sia-sia. Setiap kali bola berada di kakinya, Pedri tampil tenang. 1-2 sentuhan cepat, umpan akurat, dan pergerakannya selalu menipu lawan. Lihatlah momen ini. Statistik mencatat, meski hanya main 75 menit, Pedri adalah pencipta peluang terbanyak di laga itu, dengan 4 peluang. Dengan akurasi umpannya nyaris sempurna, 93%. Namun yang lebih penting, gaya mainnya membuat seolah pressing itu tidak pernah ada. Itulah mengapa publik semakin yakin, Pedri bukan hanya jantung permainan Barcelona, tetapi juga simbol generasi baru sepak bola Eropa.
efisien, elegan, sekaligus mematikan. Ia adalah DNA Iniesta. Bahkan bukan tidak mungkin, Pedri menciptakan jalannya sendiri melebihi apa yang pernah diraih sang pendahulu. Menariknya, saat ditanya soal Ballon d'Or usai laga, Pedri mengatakan, ambisinya bukan untuk jadi yang terbaik di dunia, saat trofi tim lebih penting dari individu. Ballon d'Or, saya lebih suka memenangkan Liga Champions bersama Barcelona. Saya tidak pernah menghargai trofi individu. Yang terpenting bagi saya adalah tim saya memenangkan setiap pertandingan dan membuat para penggemar senang dan bangga, ungkap Pedri usai pertandingan kontra Getafe. Dan yang tidak kalah mencuri perhatian lainnya adalah Marcus Rashford. Usai membungkam publik Inggris yang selalu mengkritiknya di sepanjang musim lalu dengan brace-nya ke gawang Newcastle, Rashford ini melanjutkan tren positif performanya. Di laga kontra Getafe, ia yang masuk di babak kedua sukses mencatatkan 1 assist. Tapi nggak cuma itu, Marcus Rashford yang sering dicap pemalas, apalagi soal kontribusinya di fase bertahan. Malam tadi, kembali membungkam cibiran saat etos kerjanya dalam bertahan luar biasa. Lihatlah momen ini. Ya, sejak bermain di tim Barcelona, Rashi memang telah berubah. Hansi Flick nampak berhasil mengembalikan kepercayaan diri, dan tentu saja dengan etos kerjanya. Pendekatan disiplin dan perlakuan yang hangat membuat bukan tidak mungkin musim ini pemain 27 tahun itu bisa kembali ke level premiernya. Oh iya, musim ini dari 5 laga yang telah Rashford mainkan bersama Barcelona, ia telah membuat 2 gol dan 2 assist. Cukup baik untuk pemain yang musim lalu mengalami penurunan performa signifikan. Sayang, di tengah sorak-sorai kemenangan, ada pemandangan yang bikin hati pedih. Pasalnya, setelah wasit meniup peluit akhir laga, gelandang Barcelona Fermin Lopez langsung terkapar di lapangan. Dengan dokter tim langsung menghubunginya. Ini terlihat mengkhawatirkan. Saat rekan setim juga menghampirinya, termasuk Hansi Flick yang coba memberikan dukungan pada Fermin yang tampak menangis. Usai laga, Flick mengatakan bahwa kami perlu melakukan tes padanya besok untuk melihat apa yang terjadi pada cedera Fermin. Dengan laporan dari media Spanyol, SCR menyebut ini sepertinya akan buruk. Jika Fermin sampai cedera parah, tentu ini akan jadi pukulan tim Barcelona. Pasalnya, gelandang serang itu tengah berada di performa yang impresif. Cederanya juga akan menambah daftar pemain Barcelona yang harus menepi. Dengan sebelumnya, Lamine Yamal, Gavi, hingga Alejandro Balde harus mengalami perawatan. Saat ini sendiri, dengan kemenangan kontra Getafe, Barcelona terus menempel Real Madrid di posisi pertama. Dari 5 laga yang telah dimainkan, Barca sukses meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hanya kalah dari Real Madrid yang sukses memenangkan 5 laga awal mereka. Setelah laga kontra Getafe sendiri, Barca akan menghadapi 2 jadwal padat, sebelum akhirnya menghadapi PSG dalam 2 Liga Champions yang tak mudah di Paris. Duel nanti juga sekaligus akan jadi duel antara Dembele dan Lamine Yamal, 2 pemain yang digadang-gadang sebagai calon kuat pemenang Ballon d'Or. Sebagai info, penghargaan Ballon d'Or akan diumumkan malam nanti, dengan Lamine Yamal, Dembele, dan Rafinha jadi 3 kandidat utama. Lamine Yamal menarik perhatian luar biasa karena usianya yang sangat muda dan dia sudah berada di level di mana banyak pemain senior pun belum tentu tampil sebaik dia di momen besar. Kecepatannya, kreativitas, dan insting menyerangnya membuatnya jadi favorit banyak orang dalam hal potensi dan momen emas. Sementara itu, Dembele unggul dalam aspek menang trofi besar, plus performa di momen penting. Dia tak cuma bagus, tapi berkontribusi di laga-laga yang menentukan. Itu menjadi poin berat dalam penilaian penghargaan individu. Sedangkan Rafinha, dia menunjukkan kematangan, konsistensi, dan kehadiran yang membuat perbedaan. Di Barca, ia menjadi alternatif yang sangat solid. Siapa yang akan menang? Kita lihat saja nanti malam. Kita juga akan mengulasnya besok saat pengumuman pemenang Ballon d'Or telah dilakukan. So, kita tunggu saja.